Hai teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Salam sukses, semangat, dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk kembali mereview bahan bonsai yang saya miliki. Dan ini merupakan rekomendasi bagi kalian pemula, di mana bahan bonsai ini adalah bahan-bahan bonsai yang mudah sekali kita temui di alam kita. Ya, dimanapun di seluruh Indonesia saya rasa bahan bonsai ini ada. Ya, kita mulai dulu dari bahan bonsai yang paling kecil. Memang saya membentuknya dengan ukuran yang sangat kecil. Mari kita lihat. Ya, kita berjalan kembali menuju ke bahan bonsai ini. Ya, kita mulai dari yang paling kecil, yaitu yang ini. Nah, ya, kita mereview bonsai dengan ID Beringin Benjamina. Ya, ini adalah Beringin Benjamina dan mudah sekali kita temui dimanapun. Seperti yang kita lihat di sini, kalau perbedaan antara Benjamina dengan beringin yang lainnya, termasuk iprik, itu jelas terlihat dari bentuk daunnya, di mana daun-daun Benjamina ini lebih tipis dan meruncing atau lebih lonjong. Nah, ini ya, ini hanyalah bonsai yang saya tanam dengan bahan bonsai yang saya cabut di beberapa tempat di sekitar halaman rumah, dan kemudian kita tanam begitu saja tanpa ada programan apapun. Ya, kita tidak program ini karena kemudian setelah membesar kita hanya cutting-cutting dan seperti ini penampakannya. Ya, ini hanya merekomendasikan bahan bonsai jenis Beringin Benjamina ini. Kemudian kita beralih ke yang berikutnya. Nah, ini masih Beringin Benjamina. Kalau di sebelahnya ya kita tidak bahas karena memang bukan pembahasan untuk kali ini. Nah, ini adalah bonsai dengan ukuran ya masih tergolong situ karena ini masih belum saya lakukan pressing. Ya, nanti kalau di pressing ini kembali lagi menjadi bonsai yang sangat kecil dengan ukuran seperti ini. Nah, kalau kita lihat bonggolnya ya menandakan bahwa ini sudah lama, walaupun tidak begitu lama ya. Nah, saya rasa ya, dari hitungan tahun dengan ukuran kecil seperti ini ya, saya masih mengingat kurang lebih 2 tahun lah ada di pot yang sekecil ini, dan kemudian bentuk bonggolnya seperti itu. Ya, memang jenis dari bonsai beringin ini adalah jenis dari bonsai yang paling mudah untuk membesar dan kemudian mudah sekali untuk tumbuh. Ya, kita lanjut lagi ke bonsai berikutnya atau bahan bonsai berikutnya dari jenis ataupun ID yang sama. Nah, ini adalah bonsai yang sudah saya tempatkan di pot ya, tetapi ini potnya asalan dan seperti ini. Inilah karakter dari Benjamina, jadi bisa bertumbuh dengan cepat. Tetapi kalau kita batasi ya seperti ini, karena kita membatasinya dengan pot, dan kemudian kita lihat dari karakternya yang sebenarnya ini termasuk pohon raksasa yang kalau kita lihat di alam ini sangat besar-besar dan kemudian bisa mengeluarkan sulur. Nah, ini sulur-sulurnya. Kemudian saya hanya melakukan pemangkasan, belum dilakukan apa-apa untuk menghindari ketidaknyamanan ruang gerak yang ada di halaman saya. Nah, kemudian lanjut lagi ke Benjamina berikutnya. Nah, yang ini sama juga ya. Nah, ini masih dibatasi dengan posisi menanam di dalam polybag dan kemudian di bawahnya semen, jadi sangat terbatas ruang pembesarannya atau pengelosannya. Tetapi kalau kita lihat karakternya, itu sudah menunjukkan bahwa pohon ini mulai mengeluarkan karakter aslinya, yaitu dengan membesarkan bagian bonggolnya dan kemudian perakaran-perakaran yang mulai terlihat mengembang ataupun menumpuk. Ya, ini saya tempatkan di sini dan masih dibatasi dengan pengepresan untuk mengurangi percepatan pertumbuhannya. Nah, kalau dibiarkan di los, ini sangat cepat sekali membesar. Ya, nanti terakhir kita akan menuju ke bahan yang mungkin lebih besar lagi. Tetapi sekarang kita menuju ke sini dulu. Ya, di sini saya masih ada juga menempatkan bonsai dengan bahan Benjamina. Ya, tetapi ini sudah mulai dimutasikan atau kita merubah wujud dari bonsai ini dari Benjamina menjadi elegan karena saya sambung, dan sebenarnya ini termasuk untung-untungan saya menyambung dengan metode sambung sisip, karena setelah itu saya berusaha untuk menyambung bahan-bahan Benjamina yang lain dengan
elegan ini ternyata memang sulit sekali, dan kebetulan sekali yang ini berhasil ya seperti itu. Jadi bahannya sebenarnya adalah bahan V, dan ini juga sama, adalah bonsai yang tumbuh di pot yang menjadi gulma tanaman lainnya, tetapi ternyata Benjamina ini jauh lebih cepat pertumbuhannya dari tanaman yang saya tanam atau saya unggulkan di pot ini. Karena bahan bonsai ini jauh lebih cepat pertumbuhannya, kemudian saya mencabut atau memindahkan bahan yang menjadi bahan utama dari dalam pot ini, saya pindahkan. Kemudian yang ini saya hanya melakukan beberapa kali pressing dan terlintas dalam benak saya untuk menyambungnya dengan elegan. Ya, tanpa disadari ternyata berhasil, dan seperti ini kondisinya. Ini adalah sambungan yang pertama. Di sini hanya satu sambungan yang saya lakukan karena ini membentuk V, huruf V. Ya, saya potong lebih pendek di sini dan di sini lebih tinggi. Kemudian sudah membentuk lengan 1, lengan 2 dan ketop mahkota. Nah, kalau melihat bahan dasarnya mungkin saja ya mungkin kita tidak menyangka kalau pertumbuhannya seperti ini. Ini sudah besar banget ya, karena bahan awalnya memang dari bibit, dan ini berusia 2 tahun lebih lah, hampir ke 3 tahun. Ya, kalau sekarang sudah 3 tahun. Tetapi dalam pertumbuhan dan perkembangannya ini sangat cepat sehingga kita lihat seperti ini. Dan batangnya pun membesar, tetapi ada kelemahan di sini, yaitu batang bawahnya ada yang rusak karena beberapa akar ini terserang oleh hama, kemudian mengalami pecah. Dan saya pun mengkondisikannya agar bisa kembali membentuk pondasi yang lebih mekar, tetapi ya ada kegagalan-kegagalan. Ya, saya hanya biarkan seperti ini, dan kita hanya menunggu dan mengharap pondasinya bisa kembali mendapatkan bentuk yang bagus. Karena saya yakin bahwa beringin ataupun Benjamina ini sangat tahan dan pertumbuhannya juga tergolong cepat. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan seperti ini, ya memang jarang saya memvideokan bahan ini, hanya sekali 2 kali di waktu yang lampau. Seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini adalah daun aslinya. Nah, ini yang tumbuh di batang utamanya. Ini adalah Benjamina. Ya, kalau kita bandingkan dengan iprik, ya ada di sana. Iprik itu daunnya lebih tebal dan warna dari daunnya lebih pekat dan kusam. Tapi kalau Benjamina dia agak menyala tapi tipis, dan bentuknya juga ada perbedaan, yaitu ini lebih lonjong dan itu lebih bulat. Oke, kita lanjut lagi ke bahan bonsai Benjamina yang mungkin saja ini paling besar. Bukan berarti besar beneran, tetapi karena saya lakukan penanaman untuk menjadi bonsai elemen taman. Nah, ada di sana, itu adalah Benjamina yang saya gunakan, tetapi kadang-kadang ya tidak terkontrol karena ya sudah seperti ini. Ya, rencananya sih saya buat hanya bulatan-bulatan, tetapi karena saya sekarang berpikir dan ingin mengembangkan bonsai dalam pot, jadi untuk bonsai elemen taman kemungkinan hanya beberapa saja yang saya akan sisakan. Nah, kalau yang ini, kalau kita bisa lihat bukan besar tetapi tinggi, hanya saja lebih besar dari yang lainnya. Nah, kita lihat di sini, ya terdiri dari dua pohon di sini. Nah, kalau yang pertama itu batang utamanya, kemudian yang ini pohon yang kedua, batang utamanya yang ini, dan di sebelah sana. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mau, kita akan mengambil bonggolnya, kemudian kita buat ini ya mungkin kita akan tanam lebih rapat sehingga bisa membentuk kondisi bonsai kereta kencana. Ya, tapi saya masih ingin membesarkan lagi. Ya, kalau seperti ini kan sudah lumayan besar ini. Ya. Dan kalau kita cari bonggolnya, kemudian kita membentuknya seperti bonsai kereta kencana, ya mungkin akan jauh lebih menarik. Tapi karena saya belum melakukan apa-apa terhadap bahan bonsai ini, ya saya hanya membiarkan dan masih menjadi sudut yang bisa kita gunakan sebagai pelengkap dari tanaman yang ada di halaman saya. Nah, ini halaman saya. Ya, demikian dulu teman-teman pembahasan saya kali ini. Jadi
apa yang kita miliki dan apa yang kita bisa perbuat, yang kita mudah memperolehnya di alam kita manfaatkan, dan suatu saat saya yakin pasti akan menjadi lebih baik dan kemungkinan juga memiliki nilai yang bisa membantu ekonomi kita. Jadi manfaatkan bahan-bahan yang ada, ya semakin banyak dan semakin kita bersemangat, saya rasa akan semakin meningkatkan kualitas kita terlebih dahulu untuk peka membuat karya bonsai. Mari tetap semangat, sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.